Seharian dengannya. Aku tahu, kamulah pemilik kafe itu. Ucapku sambil menikmati ekspresinya. Ayolah, tahu dari mana? Dia mengulangi pertanyaannya. Ketika aku menitipkan buku itu pada satpam, beliau memberitahuku. Papaku. Aku dan dia sama-sama tersenyum lebar. Aku istighfar berkali-kali di dalam hati setiap mengagumi senyuman yang menghiasi ketampanannya itu. Ini baru manusia biasa. Seperti apa ketampanan Nabi Yusuf? Ya Rob, gumamku. Dan kamu memilih untuk pura-pura gak tahu? Tanyanya masih dalam senyum yang sama. Bukan, aku hanya berusaha untuk tidak mau tahu tentangmu. Ada rasa sakit dan kecewa yang selalu kubawa. Kamu tahu kan luka itu dari siapa? Jeti, aku benar-benar ingin menutup hati. Sekalipun kadang aku berpikir mau sampai kapan. Mataku menerawang seiring hilangnya senyum di bibirku. Sampai Tuhan mempertemukan kita. Sahutnya. Untuk kesekian kalinya, dia membuatku terbang melayang. Ya Allah, apakah memang dia yang kau tuliskan untukku di Lauhul Mahfudz? Tetapi kenapa harus dengan perbedaan ini? Batinku, aku masih punya luka dari masa lalu. Apa kamu bisa menerimanya? Tanyaku lagi. Kita punya luka yang sama. Aku yakin kita bisa saling mengobati, dan kita akan pulih bersama. Apakah kamu juga yakin itu? Tanyanya sambil menatapku dalam. Ya, aku juga yakin. Aku hanya gak yakin jika kamu bersedia memeluk Islam. Itu saja. Tuturku, jika orang tuamu menerimaku, maka aku akan melakukan itu. Kita akan menikah dengan agama Islam. Dia berusaha meyakinkanku. Ucapannya benar-benar menyejukkan hati. Aku akan mencari waktu untuk mempertemukannya dengan Umi dan Abi. Aku akan bicarakan pada orang tuaku secepatnya. Tapi, bagaimana dengan orang tuamu? Tanyaku khawatir. Aku nggak begitu yakin orang tuanya bisa melepaskan anaknya begitu saja dari agama yang sudah dari kecil dianutnya. Orang tuaku sudah meninggal sejak aku masih SMP. Sejak itu, aku ikut dengan kakak hingga dia menikah. Wajahnya berubah mulu. Aku bisa merasakan kesedihan yang kini menghinggapinya. Kehilangan dua sandaran hidup adalah kenyataan terpahit yang dialami sang anak. Apalagi dia gak hanya kehilangan satu saja, tapi keduanya. Sekarang, aku sendiri, sesekali aku mengunjungi kakak ke sini. Tapi kali ini, tujuanku yang sebenarnya bukan itu. Dia tersenyum kecil sambil melirikku. Sepertinya dia ingin mengusir rasa sedihnya. Lalu, tanyaku meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku sengaja tidak menanyakan lagi perihal orang tuanya karena ketakutanku akan melukainya. Untuk menemuimu, sambungnya dengan senyuman favoritku. Kami lalu menikmati minuman yang entah kapan diletakkan pramu saja di meja ini. Aku benar-benar sudah dimabuk cinta hingga lupa dengan hal-hal di sekitarku. Bahkan lupa dengan nasihat Umi dan Abi. Jadi, kapan aku dan orang tuamu bisa bertemu? Tanyanya. Sepertinya dia juga sudah tidak sabar dengan kelanjutan hubungan ini. Secepatnya, jawabku mantap. Aku benar-benar ingin memohon pada Umi dan Abi agar merestui hubungan ini. Enggak bisa dipungkiri lagi. Aku benar-benar menyukainya. Baiklah, aku akan menyiapkan diri. Tuturnya. Langit indah di atas sana jadi saksi dalamnya cinta ini. Andai angin bisa bicara pasti sudah disampaikannya keseriusan ini pada Umi dan Abi. Matahari dan awan juga menyaksikan dari sana. Sepertinya semesta turut bahagia. Umi dan Abi, please, terima Jason jadi menantumu. Gumamku sambil tersenyum kecil. Membayangkan aku, Umi dan Abi berada di satu ruangan bersama Jason. Aku jadi terhanyut dalam hayalanku sendiri. Tetapi, kakakmu sudah pasti tidak setuju. Ujarku kemudian. Tiba-tiba saja wajah ketus kakaknya hadir menakutiku. Komunikasiku dengan kakaknya di telepon saat itu pun turut muncul menambah keraguanku pada kakaknya. Iya, aku sudah siap dengan resiko terburuk sekalipun. Jawabnya mantap. Tapi aku gak ingin ada perpecahan. Aku ingin kita semua baik-baik saja. Lirihku. Aku gak akan bahagia jika Demi bisa bersamaku. Dia malah jadi kehilangan kakaknya. Yang tentu saja sudah menjadi pengganti orang tua baginya. Enggak, kamu jangan pikirkan itu.
berhak menentukan jalan hidupku. Dalam keluargaku juga ada yang beragama Islam. Tugasku meyakinkan kakakku dan kamu meyakinkan orang tuamu. Paparnya, aku setuju. Meyakinkan Umi dan Abi juga gak mudah. Kini aku dan dia punya tugas sendiri-sendiri untuk hubungan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar lantang suara azan dari masjid yang berada di seberang kafe ini. Kami terdiam sesaat. Aku memperhatikannya beberapa kali. Terlihat dia termenung dengan mata menerawang ke arah laut luas. Setiap mendengar azan hatiku selalu bergetar. Katanya setelah azan selesai berkumandang. Aku tersentak mendengar pengakuannya. Jason, aku spontan melihat ke arahnya. Apakah Allah memanggil hatimu? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Sepertinya begitu. Sahutnya. Kami tersenyum dalam diam beberapa saat. Kamu ingin sholat dulu? Tanyanya. Iya, tetapi kamu bagaimana? Tanyaku. Yuk, aku temani ke sana. Ajaknya lalu berdiri. Maksudnya? Tanyaku sambil berdiri lalu menengadah menjangkau bola matanya. Aku akan tunggu di taman. Sahutnya. Aku lalu mengekori tubuh jangkungnya yang menuju kasir untuk membayar makanan. Selanjutnya, kami keluar kafe itu dan menyeberang ke masjid. Dia mengarahkan salah satu tangannya ke arahku namun tidak menyentuhnya. Kemudian dia meminta kendaraan di sampingnya untuk berhenti dengan tangan yang satunya lagi. Kami menyeberang setelah mobil memelankan lajunya. Kamu tunggu di sini. Ya, pintaku setelah tiba di taman masjid megah itu. Aku lalu turun ke lantai bawah tanah masjid ini yang menjadi toilet dan tempat berwudu. Setelah berwudu mataku sempat kembali mencarinya. Dia terlihat tengah asyik memainkan ponselnya. Setelah memastikan dia masih ada di sana, aku segera masuk masjid untuk menunaikan sholat. Selesai sholat, ku minta pada Rabbku agar menjodohkanku dengan calon mualaf itu. Niat yang sungguh mulia. Kabulkanlah ya, Allah. Belum pernah hamba seserius ini. Belum pernah ada orang yang bisa membuka hati ini lagi setelah sakitnya luka di masa lalu yang selalu menghantuiku. Jadikan dia imamku, Tuhan. Pintaku dalam tangisku ang tiba-tiba meledak. Aku menyeka air mata dan membuka mukena. Semakin sering kudoakan dia, semakin dalam juga cinta ini padanya. Selesai beribadah, aku cepat-cepat keluar masjid lalu kembali menghampirinya. Dia masih sibuk dengan ponselnya hingga tidak sadar dengan kedatanganku. Yuk, ajakku entah kemana. Udah selesai? Tanyanya sambil menyimpan ponsel ke saku celananya. Udah, sahutku dan mulai melangkah lagi bersamanya. Kemana lagi kita? Tanyanya. Bagaimana jika kita ke kampusku? Tanyaku. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sana. Sambungku. Boleh. Sahutnya. Entah apa-apaan aku ini. Dia tadi hanya meminta waktuku sebentar. Harusnya pertemuan ini sudah selesai. Tapi aku enggan untuk memintanya pulang. Malah aku ingin mengajaknya ke kampus. Sedang berjalan menuju parkiran kafe. Ponselnya berdering. Kami berdua serentak menghentikan langkah karena sebentar lagi kami akan menyeberang. Setelah melihat nama orang yang menelepon, raut wajahnya berubah dan menatapku seperti perasaan gak enak atau merasa bersalah. Kenapa? Siapa yang menelepon? Tanyaku khawatir. Jangan sampai kakaknya yang menelepon karena kebetulan juga ada di tempat ini. Aku benar-benar belum siap bertemu dengannya lagi. Dia tidak menjawab dan masih dalam pandangan yang sama dengan sebelumnya. Tangannya masih memegangi ponsel yang sedang berdering. Sesekali matanya menatap ke ponsel lalu beralih ke bola mataku. Telepon dari kakak. Tanyaku lagi. Bukan. Sahutnya ragu. Lalu siapa? Aku mengerutkan dahi. Mantanku. Sahutnya. Sek darahku berdesir. Mantan? Dia masih berhubungan dengan mantan. Hubungan ini baru saja serius. Masalah satu belum selesai. Apakah akan ada masalah baru lagi dalam kisah ini? Seseorang di masa lalu. Lalu, kenapa tidak diangkat? Tanyaku sambil mengangkat sedikit sudut bibir. Pura-pura biasa saja. Padahal rasa cemburu sudah sepenuhnya menguasai semua rongga. Enggak usah. Takutnya jadi sesuatu yang tidak baik untuk hubungan kita. Ucapnya. Justru jika enggak diangkatlah yang akan membuatku curiga. Coba angkat sekarang dan di loudspeaker.
Aku mau dengar. Sifat posesifku nggak bisa disembunyikan lagi. Aku benar-benar cemburuan orangnya. Entah dia bisa memahami sifatku ini nantinya atau tidak. Halo. Akhirnya Jason mengangkat teleponnya. Kenapa tidak dibalas lagi? Terdengar suara lembut yang enak didengar di seberang sana. Maaf, sudah kukatakan berkali-kali. Aku sibuk dan gak bisa selalu balas chat atau apapun itu. Jawab Jason. Aku kecewa dengan jawabannya. Harusnya bukan itu yang dia katakan. Tetapi bilang kalau dia sudah punya gebetan dan gak mau gebetannya salah paham. Ah, Jason, aku benar-benar kecewa. Apalagi wanita itu menanyakan kenapa tidak membalas chatnya lagi. Apakah tadi selama aku sholat mereka malah chattingan? Kenapa sih? Bahkan waktumu saja sudah gak ada lagi untuk aku. Ucapnya memelas. Sudah, ya Alice. Yang sudah biarlah berlalu. Kita punya harapan untuk kehidupan kita ke depannya. Saat ini aku sedang bersama pacarku. Aku gak mau ada kesalahpahaman di antara aku dan dia. Aku terkejut dengan jawabannya. Dia bilang aku pacarnya. Ah, Jason. Sebentar saja kamu sudah membuat kekecewaanku tadi terbang menguap ke udara. Nggak mungkin. Katanya kamu tidak bisa move on dari Nadia. Kenapa sekarang tiba-tiba punya pacar? Apa dia juga nantinya akan bernasib sama denganku? Apa dia hanya pelarian juga untukmu? Cecarnya. Aku terus menyimak obrolan mereka. Pelarian? Apakah cewek itu pelarian? Setelah Jason ditinggal pacarnya yang Islam itu? Nggak akan. Dia berbeda. Dia bisa membuka hatiku. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Aku gak ingin kamu sakit hati jika ku ceritakan lebih banyak hal tentangnya. Jason seperti ingin mengakhiri teleponan mereka. Tetapi aku masih ingin mendengar lebih banyak obrolan mereka. Kini aku mulai berpikir, jika aku akan bernasib sama dengan wanita itu, apakah Jason juga akan meninggalkanku seperti dia? Tega kamu. Berarti benar. Denganku kamu gak pernah serius. Suara wanita yang ternyata bernama Alice itu mulai terdengar sendu. Sepertinya dia sudah menangis di seberang sana. Alice, please, jangan menangis. Dari pertama kali kamu mengungkapkan rasa, aku sudah minta jika kita akan coba jalani dulu hubungan ini. Ternyata setelah ku coba, aku gagal mencintaimu. Rasa itu benar-benar gak ada. Semakin lama diteruskan, akan semakin sakit untukmu nanti ketika mengetahui perasaanku. Please Alice, sudah. Ya, pacarku sudah terlalu lama menunggu. Cara bicara Jason benar-benar sopan dan elegan. Bahkan ke orang yang mungkin tidak dia inginkan. Aku masih jadi penyimak. Perasaanku begitu cepat saling berganti. Kadang sedih, kadang senang, dan kadang bangga. Dan saat ini aku mulai percaya lagi setelah tadi aku curiga padanya. Aku gak percaya. Bentaknya dengan suara manja. Aku mulai kesal dengan ulah mantannya ini. Ya sudah, kalau nggak percaya kapan-kapan ku ajak dia ke butikku. Ucap Jason. Jason langsung izin untuk mematikan telepon. Pembicaraan mereka pun berakhir. Aku diam saja menunggunya bicara. Usahakan agar reaksiku biasa-biasa saja. Kami berdiri di bawah pohon kelapa di depan masjid. Beberapa detik kami terdiam dan sesekali saling menatap tanpa ekspresi apa-apa. Maaf. Ya, akhirnya dia mengeluarkan suara. Untuk? Tanyaku agar dia memberikan keterangan atas apa yang dia ucapkan. Mungkin kamu gak nyaman karena aku mengangkat telepon darinya. Ucapnya. Enggak juga sih. Tetapi lebih ke gak nyamannya setelah tahu jika ternyata kamu masih berhubungan dengan mantan. Kukira kita benar-benar sama. Aku gak pernah berhubungan lagi sama mantan setelah kejadian itu. Paparku menahan kecewa. Pernah aku berniat mau ganti nomor ini. Tetapi nomor ini sudah kupakai sejak masih SMP. Semua teman-temanku tahunya nomor ini. Selain itu, bookingan tempat di kafe juga kuarahkan ke sini. Jadi aku sayang untuk menggantinya. Jelasnya. Lalu, apakah yang dikatakannya itu benar? Tanyaku lagi tanpa menanggapi penjelasannya yang menurutku cukup masuk akal itu. Yang mana? Tanyanya. Jika dia hanya sebagai pelampiasan saja untukmu. Aku menengadah menatapnya. Kurasa kita perlu membahas ini. Aku gak ingin kepercayaanmu berkurang padaku. Bagaimana jika kita duduk lagi di sana? Ajaknya. Aku lalu setuju.
Kami duduk lagi di kafe tadi. Aku dan dia sama-sama memesan air mineral saja dengan beberapa cemilan kecil. Setelah putus dari Nadia, mantanku yang muslim itu, aku benar-benar down. Gimana tidak? Dia mengambil keputusan itu sepihak. Dia pernah beberapa kali bertanya apakah aku akan masuk Islam atau tidak. Tetapi aku nggak pernah memberikan jawaban pasti karena memang saat itu aku belum begitu mantap untuk menjadi mualaf. Lalu tiba-tiba dia mengakhiri hubungan dan akan menikah dengan seseorang yang dijodohkan oleh orang tuanya. Sementara kami satu kampus dan satu jurusan. Tentu aku akan terus bertemu dengannya. Setiap itu juga aku akan mengingat rasa sakit yang diberikannya. Aku berhenti kuliah sejak itu. Elis yang ternyata sudah lama menyukaiku mencariku hingga dia menemukanku di kafe milikku. Dia mengungkapkan perasaannya dan berusaha jadi pengobat luka. Sayangnya luka itu terlalu parah. Dia gagal mendapatkan hatiku. Aku sama sekali gak ada rasa padanya. Aku tahu bagaimana rasanya disakiti. Dan aku juga gak mau menyakiti siapapun juga. Maka aku putuskan untuk mengakhiri hubungan itu dengannya. Dia gak terima. Dia terus-terusan menghubungiku. Dia masih berusaha, tapi aku sudah gak bisa. Kami lalu terdiam. Kenapa diam saja? Tanyanya. Lalu bagaimana lagi setelah itu? Tanyaku ingin tahu semuanya. Sesekali aku membalas pesannya. Bukan karena apa, hanya karena menghargainya saja. Namun sejak kita dekat, aku gak ingin dia jati duri dalam daging dalam hubungan kita. Aku sudah jarang sekali membalas pesannya. Tadi pun, aku ingin mengatakan tentangmu padanya. Ternyata kamu sudah siap sholat, jadi chatnya gak kubalas lagi. Makanya dia menelepon. Lagi-lagi kami saling diam. Aku bahkan sudah gak memikirkan urusanku di kampus lagi. Mungkin besok saja aku ke sana lagi. Masalah ini benar-benar harus selesai hari ini. Pelayan kafe datang membawakan pesanan dan memecah kebisuan di antara aku dan Jason. Silahkan. Kak, Mas. Ucapnya sambil menatap pesanan di atas meja. Terima kasih, Mbak. Sahutku. Sedangkan Jason mengganggukan kepalanya saja dengan pelan. Kamu percaya kan? Tanyanya serius. Seharusnya aku percaya. Tetapi bukannya apa. Mungkin juga karena rasa trauma yang masih ada. Aku benar-benar takut kejadian itu terulang untuk kedua kalinya. Ketika rasa percayaku kuberikan seutuhnya padanya, dia berkhianat. Itu terjadi pada orang yang sudah lama sekali ku kenal. Bagaimana dengan kita yang baru kenal beberapa bulan ini? Paham kan jika aku belum bisa percaya sepenuhnya? Tanyaku meminta pengertiannya. Banget, jawabnya. Bagaimana caranya agar kamu benar-benar percaya? Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Pertanyaannya itu membuatku merasa ada kesempatan untuk mengutarakan apa yang dari tadi ingin kusampaikan. Namun masih kupikir-pikir lagi karena akan terlihat jelas sikap posesifku. Tetapi, karena ini dia yang bertanya, aku gak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku boleh melihat chat kamu dengannya? Tanyaku hati-hati. Lalu kuperhatikan ekspresi wajahnya.